Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Di malam yang ke-6 Allah anugerahkan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita berupa iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita duduk dan bisa berjamaah salat tarawih, salat isya dan salat tarawih di masjid yang kita muliakan. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Salawat salam senantiasa tersampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara manfaat daripada puasa. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita semua. Tentunya banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Berbicara manfaat puasa bagi kesehatan, agar tidak terlalu meluas, kita berbicara manfaat puasa bagi kesehatan. Kesehatan, ada kesehatan jasmani, ada juga kesehatan ruhani. Kesehatan jasmani tentunya dari sisi medis banyak manfaat yang sudah kita ketahui. Salah satunya di saat ada pasien yang mau dioperasi, kata dokternya puasa dulu sebelum dioperasi. Nah, ini salah satu manfaat agar apa? Agar fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Bagi kita orang yang sehat diperintahkan oleh Allah puasa. Siang biasanya makan, kita istirahat daripada makan. Kita memberikan kepada tubuh manfaat agar tubuh ini istirahat, jangan makan mulu. Pokoknya dalam sisi medis, puasa itu banyak sekali manfaatnya. Pada mimbar yang mulia ini saya ingin mengarahkan kepada kesehatan ruhani. Karena kesehatan jasmani tentunya lebih baik daripada, tentunya kesehatan rohani tentunya lebih baik daripada kesehatan jasmani. Kenapa? Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kullu, wa idza fasadat fasada jasad kullu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabdakan, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kita itu ada segumpal darah.
Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh badan kita akan baik. Dan apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah badan kita. Apa segumpal darah tersebut? Ala wahiyul qalbi. Dia adalah hati. Saya teringat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shama yaumu ahadikum fala yarfus." Apabila salah satu kalian berpuasa, fala yarfus, maka janganlah kalian berkata kotor. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berbicara yang tidak baik, berbicara yang kotor, itu mencerminkan hatinya juga tidak baik. Oleh karenanya, puasa mendidik kita agar senantiasa menjaga perkataan kita. Bukan hanya saja perkataan kita, tapi pun pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita dijaga. Jangan sampai hal-hal tersebut bisa mengotori daripada diri kita sehingga puasa kita kurang bermanfaat, puasa kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini tergolong puasanya puasa orang-orang awam. Apa itu shaumul awam? Disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan hanya lapar dan haus saja. Kalau hanya menahan lapar dan haus saja tanpa kita menjaga hati kita, maka ini dikatakan shaumul umum. Maka kita harus meningkat kepada shaumul khusus, puasanya orang yang khusus, bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi hatinya dijaga dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, benci, dijaga dari itu semua. Maka kalau kita sudah bisa menjaga diri kita, anggota tubuh kita, hati kita, maka dikategorikan shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Kelasnya kelas VIP. Ini yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah shaumul khusus kategorinya, sudah pasti hatinya terjaga. Kalau hatinya terjaga, maka dia akan menjadi tenang. Kalau hatinya sudah tenang, yang diingat hanya Allah setiap hari. Yang dia ingat hanya Allah, yang dia baca firman-Nya Allah, yang dia baca zikir-zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dipenuhi hatinya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hati kita yang selamat menjadikan badan ini sehat, bukan hanya jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini membawa manfaat untuk kita, menjadikan hati kita hati yang selamat,
sehingga hati yang selamat ini berefek pada kesehatan kita, kesehatan jasmani maupun rohani. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.